beres yang tadi diakhiri dengan pemeriksaan wajah. Nah, selanjutnya teman-teman kita periksa leher. Kita inspeksi dulu lehernya. Lehernya itu dari warna seperti apa. Kemudian apakah ada tampak adanya pembengkakan atau penonjolan dari kelenjar getah bening atau kelenjar tiroid, ya, seperti adanya struma atau gondokan dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita langsung lakukan palpasi, ya teman-teman. Mungkin bisa dideketin nanti ya si ininya. Cara palpasinya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi sekarang kita palpasi dulu di kelenjar getah bening atau limpe, ya, kelenjar limpe. Caranya yang pertama dari belakang dulu, ya. Seperti ini, punten ya Bang ya. Punten ya Pak ya. Rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian di sekitar tulang mastoid, ya, ada benjolan atau tidak. Kemudian maju ke submandibularis. Nah, ke sini. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian ke samping kanan kiri dari leher. Ya, ini kita periksa ada benjolan atau tidak. Kemudian ke klavikulanya juga periksa. Teraba ada pembengkakan dari kelenjar getah bening atau tidak. Tidak ada ya. Nah, selanjutnya setelah itu adalah palpasi dari kelenjar tiroid. Caranya adalah tekan satu yang seperti ini. Misalnya Anda mau periksa sebelah kanan pasien dulu ya, berarti tekan yang sebelah kiri, yang ini diraba. Nah, ada pembengkakan tidak? Tidak ada ya, tidak ada pembesaran. Kemudian sama yang ini juga. Kalau mau periksa yang sebelah kirinya, berarti ini ditekan seperti ini, yang ininya diraba seperti ini. Ya. Kemudian terakhir adalah refleks menelan. Bapak coba. Ya. Itu adalah pengkajian refleks menelan, ya. Selanjutnya setelah itu kita periksa kekuatan otot leher, ya, sama ROM. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ingin sistematis, boleh nanti sekalian duduk. Tapi kalau untuk kekuatan otot leher kan bisa ya sambil tiduran juga. Caranya seperti ini, ya. Kita biasakan yang terjauh dulu. Jadi misalnya kita beri tahanan seperti ini di sebelah pipi kiri pasien. Pasiennya suruh nengok ke sebelah kiri. Bapak nengok ke sebelah kiri. Nah, rasakan tahanannya. Kalau misalnya dia menahan, berarti kekuatan otot lehernya baik. Ya, selanjutnya sebelah kanan, Bapak nengok sebelah kanan. Ya, seperti itu. Nah, untuk ROM saya akan lakukan nanti sekalian pemeriksaan punggung ya, ekstremitas ya. Nah, selanjutnya untuk leher beres sampai situ, teman-teman. Ya, jadi tadi inspeksi, kemudian palpasi, kemudian pemeriksaan kekuatan. Nah, yang belum beresnya itu adalah ROM-nya. ROM-nya nanti akan Ibu ajarkan sekalian nanti periksa di daerah punggung. Setelah itu kita periksa dada, ya, untuk organ dada. Maaf, Bapak bunten dibuka aja kaosnya semuanya. Yang pertama diinspeksi, ya. Kita lihat bentuk dadanya, kemudian warna kulitnya merata dengan warna kulit yang lain, ya. Kemudian setelah itu tidak tampak adanya luka, ya, luka yang tadi memar itu disebutnya dengan hematum. Kemudian kalau dilihat pergerakan dadanya juga simetris kanan dan kiri. Nah, selanjutnya setelah kita lihat dada, itu kita lakukan palpasi, ya. Setelah inspeksi itu palpasi. Apa yang dipalpasi? Yang pertama kita raba dulu secara keseluruhan dadanya seperti ini ya, punten teman-teman. Ya, nyeri nggak Pak? Tidak. Iya. Nah, selanjutnya kita periksa vokal premitus, ya teman-teman. Bisa dimengerti ya. Habis ini langsung kita periksa vokal premitus. Nah, Bapak coba bantu saya untuk mengucapkan 77. 77. Ya, sekali lagi Pak. 77. Ya, 3 kali ya, karena ada 3 lobus. Sekali lagi Pak. 77. Kemudian teman-teman lihat tangan Ibu, kemudian tangan pemeriksa itu turun ke bawah, di bawah proses sifoideus. Ya, seperti ini. Pasiennya suruh tarik nafas, buang nafas. Buang. Nah, ini adalah pemeriksaan ekspansi paru. Ya.
Yang tadi saya ulang ya, yang tadi adalah palpasi secara keseluruhan dulu. Jadi palpasi itu, Bapak ini ada nyeri? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian ini adalah pemeriksaan taktil premitus. Teman-teman rasakan ketika pasien bilang 77 ini, getaran yang dihantar dinding dadanya pasien ini sama tidak, seimbang kanan kiri atau tidak getarannya itu. Itu yang disebut dengan pemeriksaan taktil premitus. Ya, kalau ekspansi paru teman-teman rasakan pada saat dia mengembang dan mengempisnya itu atau naik turunnya dada itu seimbang tidak kanan dan kiri gitu. Ya. Saya ulangi ya, ini untuk taktil premitus dulu. Ya, Bapak coba ucapkan 77. 77. Seimbang ya. Terus 77. sekarang 77. 77. Turun sampai bawah prosesi podius ya. Bapak punten tarik nafas. Buang. Ya, pengembangan paru normal. Ya, atau ekspansi paru normal. Paham sampai sini? Itu untuk palpasi paru-paru ya. Nah, sekarang palpasi jantung yaitu meraba ictus cordis. Bapak punten miring ke sebelah kiri, sedikit ya, sedikit saja. Teman-teman, ictus cordis itu letaknya adalah di midclavicula. Ya, kalau laki-laki itu mudah sekali di bawah puting susunya. Betul. Kelihatan. Nah, di sini nih, ya. Nah, raba di sini denyutannya. Tadi dikatakan dalam teori itu bahwa denyutannya itu tidak melebihi 1 cm. Raba ya, rasakan. Nih, teraba ya, ada denyutan jelas. Ya, tidak melebihi 1 cm ya. Ya, terima kasih Pak. Itu adalah untuk palpasi ictus cordis. Ya, itu palpasi jantung, teman-teman ya. Selanjutnya setelah palpasi itu kita akan melakukan perkusi. Ya. Nah, untuk perkusi ini, teman-teman, kita akan pertama yaitu memperkusi paru-paru dulu. Ya. Tetapi sebenarnya bisa sekaligus dengan perkusi jantung. Karena apa? Nanti yang kita dengarkan itu adalah perubahan dari bunyinya. Ya. Tadi kalau pada saat memperkusi paru, bunyi paru itu adalah akan terdengar apa? Resonan. Kalau jantung akan terdengar dullness. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya ke sini ya sekarang. Tadi kata Bu Dharma itu yang diperkusinya itu kalau paru-paru itu adalah supaya teraba memang yang diperkusinya paru-paru itu kita yang diperkusinya itu adalah interkosta. Jadi antar kosta. Ya, jadi bukan tulangnya yang kita perkusi itu. Nah, karena posisi Bu dan Mas ada di sebelah kanan pasien, saya akan memperkusi dari yang terjauh dulu, yaitu dari sebelah kiri pasien dulu dadanya. Ya, perhatikan ini. Ini ada clavicula. Nah, di tengah clavicula ini ada yang kosong. Jadi dari setiap space tulang itu ada bagian yang kosong. Itulah yang disebut dengan interkosta. Ya. Gunakan jari Anda yang terkuat, yang seperti yang mana, silahkan. Lakukan seperti ini, ya. Nah, ini bunyi resonan yang pertama, ICS pertama. Ya, kedengeran nggak ya suara bunyinya? Ya, itu bunyi resonan tuh seperti itu. Ya, sekarang kita raba lagi, ini tulang. Rabai daerah yang kosong, ya, itu interkostal lagi, ya. Tuh, jadi lebih nyaring kalau perkusi resonan itu, ya. Jadi ada bengnya gitu, karena memang isinya adalah udara. Ya, sekarang saya akan perkusi ICS ketikan ya. Suaranya akan sedikit berubah. Ya, jadi dia lebih bleg, karena yang di bawahnya itu adalah organ padat atau jantung. Ya. Paham ya? Kalau yang di sini mungkin bisa kedengeran jelas ya. Nah, ini ICS 3 kanan itu paru-paru. Ini resonan lagi. Ya. Jadi lebih ada gaungnya gitu di akhirnya itu. Ya. Tapi berbeda dengan, nah ini sekarang masih resonan lagi ya. Ya, nah ini sekarang jantung.
lebih padat, beg 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 gitu. Ya. Iya. Nah, ini juga masih jantung ya. Ya, lebih padat. Nih, sekarang Abang badannya ini sterok. Salah. Nah, ini kayaknya udah keraba hepar ya. Nah, ini ya, ini masih paru-paru. Ini masih paru-paru. Nah, di sini Anda akan mulai meraba lagi, memperkusi lagi benda padat. Tuh, lebih blek-blek-blek. Ya, beda dengan ini. Ya, beda ya. Nah, ini kenapa blek-blek-blek di kanan? Tadi ada hepar. Ya, jadi dia dullness di sini. Nah, nanti tandain di sini. Gitu. Ya. Oke, saya ulang ya untuk perkusi ya. Yang pertama ya, berarti paru daerah sinistra. Resonan, ya. Pindah ke sini. Resonan. Ya. Pindah ke sini. Resonan, ya, karena masih paru-paru. Nah, kemudian ini resonan. Selanjutnya pindah ke ICS 3. Ya, ini lebih keras, lebih padat. Ini dullness, peka. Pindah ke sini ICS 3 lagi di sini, paru-paru. Ya, ada benungnya pokoknya beda. ICS keempat masih paru-paru, dextra. Ya, ini masih paru-paru resonan. Beda ini sama yang di sini. Jantung. Tuh, ya lebih nggak ada suaranya, lebih flat, ya. Ya, beda ya. Nah, ini jantung. Chest kelima jantung, ya. Kalau chest kelima di sini, ya. Oh, yang lebih jelas ini deh. Sini masih paru-paru. Ya, nah, tapi kalau di sini chest 6 sini padat lagi karena di sini sudah terdesak oleh hepar. Ya, oke, sampai sini paham? Tadi pada saat perkusi itu kita lanjut ya, perkusi itu langsung jadi perkusi di daerah paru dan di perkusi daerah jantung. Nah, kalau perkusi paru tadi bunyinya resonan, C itu Anda dapat dari mana saja? Di ICS 1, 2 sinistra itu pasti resonan. Kemudian ICS 3, 4, 5 kiri itu pasti peka karena ada jantung. Ya, tapi kalau yang di kanan ICS 1 sampai ICS 5 ini pasti resonan karena isinya paru. Paham sampai sini teman-teman? Ya. Nanti coba teman-teman kalau punya saudara laki-laki ya, boleh ayah atau siapapun, coba teman-teman memang belajar meraba atau memperkusi. Jadi gini, perkusinya itu pokoknya di daerah yang kosong. Ya, kalau tulang itu kan teraba keras gitu ya. Nanti ada yang bagian kosong-kosongnya. Ya, mungkin kalau yang kurus ini biasanya suka kelihatan banget gitu ya si tulang iganya itu gitu ya. Tapi kalau abang ini kebetulan sterak ya, jadinya memang nggak kelihatan gitu si garis-garis dari tulang iganya itu. Ya, kalau kemarin anak umum yang kecil mah kelihatan ya. Untuk perkusi. Selanjutnya adalah auskultasi ya. Jadi tahapan dari inspeksi, palpasi, perkusi, sana auskultasi. Nah, untuk auskultasi, teman-teman perhatikan. Untuk auskultasi itu, yang pertama di auskultasi kita auskultasi suara nafas dulu. Ya. Nah, caranya yang pertama tadi ada suara trakeal. Tadi didengarkannya di daerah trakea ya, teman-teman ya. Tadi ya, pokoknya tadi di teorinya itu ada 4 suara paru ya. Normal, yaitu yang pertama di trakea. Ya, Anda meletakkan stetoskopnya itu yang digunakan adalah yang diafragma, yang ini. Ya, yang ini. Oke. Yang pertama Ibu akan mendengarkan suara trakea, ya. Nah, letakannya putar dong ya, agak diangkat dikit. Ya nggak usah terlalu gitu. Kasihan, biasa aja. Nah, ini pasiennya suruh tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, Bang.
Ya, terima kasih. Nadanya kedengaran tinggi banget ya dan bersih ya. Selanjutnya ini suara bronchial di atas manubrium sterni. Ini manubrium sterni nih di sininya pas pertemuan clavicula. Ya kalau tadi trakea di sini kan di kanan kiri trakea boleh ya. Kalau ini di sini. Suaranya karakteristiknya hampir sama tetapi lebih rendah di bronchial. Kalau dilihat dari nadanya. Tarik nafas, Bang. Ya, kedengeran ya. Nah, selanjutnya adalah bronkopesikuler. Hanya terdengar di ICS 1 dan ICS 2 ya. Kita lihat ini ICS 1 ya. Ya, tarik nafas. Oke, tarik nafas. Ya, terima kasih ya. Bronkopesikuler itu karena ada di percabangan bronkus, jadi ada dua ya, di kanan maupun di kiri maupun di kanan. Ya, itu bronkopesikuler. Sekarang pesikuler. Pesikuler itu banyak areanya karena paru-paru kita itu ada 3 lobus kanan, ada 2 lobus kiri. Di 5 lobus ya, 2 kiri, 3 kanan. Perhatikan ya. Sekarang yang pertama di paru-paru sebelah kanan ya. Turun sedikit sekitar ICS ketiga. Ini adalah lobus atas. Tarik nafas, Pak. Suaranya lebih halus ya. Ya, selanjutnya lobus tengah. Sekarang lobus bawah agak ke aksila ya, karena tadi di sini bisa terhadang sama hepar. Sehat ya Bang ya, mudah-mudahan tidak ada suara napas tambahan, terdengar halus ya, kemudian bersih kayak hembusan angin biasa. Nah kalau teman-teman nanti merasakan kok ada krecek gitu ya pada saat mendengarkan itu, nah itu yang disebut tadi dengan ronci atau rales ya. Nah seperti itu. Sekarang di kiri ya, karena kiri itu hanya ada 2 lobus, saya jadi hanya mendengarkan di bagian atas. Tarik nafas, Pak. Di sini pun udah tersamarkan dengan suara jantung ya. Nah, makanya ini kan kalau jantung itu midclavicula. Nah, teman-teman untuk paru-parunya agak ke aksila sedikit. Tarik nafas. Ya, alhamdulillah suaranya bagus. Abang nggak suka ngerokok ya? Siap tidak ngerokok. Tuh, bagus ya paru-parunya, jadi masih kedengaran jelas banget ya. Halus gitu ya. Itu untuk suara napas paru, teman-teman. Ibu ulangi lagi ya. Tadi trakeal, ya trakeal kanan kiri trakea, bronchial di atas manubrium sterni, ya. Kemudian bronkopesikuler, ICS ke-1 ke-2, 1, 2. Kemudian pesikuler, area lapang paru, 1 yang kanan ya. 2, 3. Oke. Yang kiri 1, 2. Ya, itu pesikuler. Sampai sini paham ya? Teman, kita akan mendengarkan bunyi jantung. Tadi ada 4 katup, aorta, pulmonik, tricuspidalis sama mitral. Nama lain dari mitral itu bicuspidalis ya. Letaknya tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama katup aorta ya, yaitu ICS 1, ICS 2 mid sternum. Ini sternum, berarti di sini ya. Jangan terlalu ke tengah karena kalau tengah itu kan tulangnya. Jadi dia lebih ke pinggirnya saja. Ya. 1, 2. ICS kedua, dengarkan ada bunyi lup dup gitu ya. Pasiennya suruh napas normal saja supaya Anda yakin, bandingkan dengan nadi. Boleh Anda sambil pegang nadi. Bagus ya bunyinya. Selanjutnya pindah ke katup pulmonal ya, ICS kedua sinistra. Dubdak ya nih.
Selanjutnya, sekarang tricuspidalis ICS keempat lebih jelas sejajar puting kalau laki-laki. Mid sternum. Ini lebih jelas banget ya, dukdak, dukdak, dukdak. Nah, sekarang katup mitral, mid clavicula ICS kelima. Nah, oke, jelas sekali ya. Sekarang saya mau minta tolong untuk Bang Dwi periksa ya. Nih Bang Dwi, saya ajarin ya. Sekarang teman-teman perhatikan Bang Dwi periksa suara nafas ya. Saya kasih tahu ya. Kasihan senengnya pegang kamera. Oh Bang Dwi ya. Sekarang teman-teman kita di sini Bang. Ini suara tracheal punten ya Bang ya. Jadi abangnya tarik nafas, buang nafas. Kedengeran ya? Siap terdengar. Kayak hembusan angin, Siap. tapi keras nadanya ya, nadanya tinggi. Sekarang di sini adalah bronchial Bang, di atas manubrium sterni. Tarik nafas. Sama nggak karakteristiknya? Sama ya, cuman agak kedengaran di sini. gitu ya, karena itu adalah perpaduan antara ventilasi dan difusi ya. Selanjutnya ini di percabangan bronkus di sini ya, chest ke-1, chest kedua. Nah sini Bang. Tarik nafas. Ini bronkovesikuler ya teman-teman. Dengeran? Dengar Ibu. Ya, ini di sini. Itu lagi. Siap terdengar. Ya, nah sekarang vesikuler ya Bang ya. Nih, ini area lapang paru ya. Nih, CS ketiga sini Bang. So, tarik nafas Pak. Halus ya. Halus, siap Ibu. Ya, kalau ini mah kan tadi keras. Siap. Ini mah halus ya, karena ini proses difusi yang terjadi di sini. Ya, selanjutnya di sini. CS keempat ya. Nah, tarik nafas. Siap terdengar Ibu. Ya, selanjutnya bersih ya. Siap bersih. Bagus suara parunya, masih bagus Bang. Mudah-mudahan sehat terus ya. Tarik nafas. Siap terdengar. Ya, sekarang vesikuler yang kiri. Ini di sini awas ya, tersamakan sama jantung, jadi mid clavicula aja di sini. Tarik nafas. Siap terdengar detikan jantung Ibu. Oh, ditekan lebih tuh dengan ditekan jantung ya. Tarik nafas. Siap terdengar nyaring. Ya, dari sini. Tersamakan sama jantung ya. Siap terdengar detikan jantung. Ya, ada lagi dengan suara ya. Nah, sekarang katup ya. Sekarang Siap ada Ibu. ini katup pulmonal di sini. Sini. Coba sini. Ada? Siap ada Ibu. Ya, sekarang katup tricuspidalis ya, ICS keempat nih di sini. So. Bisa di 4, 3, 4, 5 karena kan satu area ini, tapi dia jelas di 4 coba sini deh. So, jadi di mana lagi jelas ini mah kalau trikusnya jelas ya. Jelas Ibu. Nah, ini tricuspidalis sekarang, ini mid clavicula, ini adalah katup mitral. Sini pun tendang. Nih mid clavicula ya, ICS-nya sok itu 1, 2, 3, 4 kan kita tuh bentuknya begini ya. Ya. Nah 5 saja di sini. Nah, di sini. Ini jelas banget. Ini kan namanya PMI. Punktu maksimum dari jantung. Siap terdengar jelas. Ya. Nah, itu bunyi jantungnya normal tuh duk 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 duk. Harusnya kita melakukan palpasi payudara, tapi saya pisahkan dulu pemeriksaannya ya tersendiri untuk periksa payudara supaya teman-teman mengerti. Ya. Sekarang organ yang ketiga di dada itu yang kita periksa itu adalah payudara. Perhatikan kesimetrisan payudara kanan dan kiri ya, terutama kalau untuk perempuan itu sama tidak, apakah besar sebelah, karena biasanya yang cenderung banyak dipakai disusukan ke anaknya itu biasanya cenderung lebih besar dibandingkan dengan yang tidak disusukan gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian perhatikan puting susunya apakah menonjol atau tidak ya, apakah inverted, jadi membelah
Ya, mungkin nanti di keperawatan maternitas lebih dalam lagi ya. Selanjutnya lihat kondisi areola mamainya lebih hitam atau normal pigmentasinya. Biasanya pada ibu hamil itu areola mama itu bagian hitam dari ini ya, dari payudara ini biasanya itu lebih gelap ya. Nah seperti itu. Kemudian lihat kulit di sekitar payudaranya apakah normal ya, kan kalau kayak gini normal ya, maksudnya kulitnya tuh normal. Nah biasanya kalau ada cancer atau ada tumor di daerah payudara itu dia itu kayak kulit jeruk gitu ya, gede-gede gitu. Nah seperti itu. Selanjutnya lakukan setelah inspeksi itu lakukan palpasi. Caranya kalau palpasi payudara ini, kalau nanti teman-teman ujian kemudian dapatnya pasiennya perempuan ya, tapi kalau perempuan diperiksanya sama perempuan lagi ya, nggak mungkin perempuan diperiksa sama laki-laki ya, kecuali nanti kalau kita ke pasien mah mau pasien kita laki-laki mau pasien kita perempuan itu ya tetap harus kita periksa gitu ya. Nah kalau nanti pasiennya dapatnya temannya perempuan itu harus diperiksa payudaranya ya. Caranya yaitu nanti si pasien diminta tangan, misalnya payudara yang kiri yang mau kita periksa itu tangan kirinya minta dilipat ke belakang kepala ya. Bapak maaf ya, dilipat dulu ke bagian ke belakang kepala ya, biar nggak sama malu ya. Nah seperti ini ya. Kemudian caranya, cara melaba atau cara mempalpasi dari payudara ini adalah memang benar-benar dari ketiak. Teman-teman kenapa dari ketiak? Bukan payudara mah yang ada di dada, kenapa harus dari ketiak? Nah kenapa dari ketiaknya itu karena kelenjar getah bening atau kelenjar yang mempersarapi dari kelenjar yang apa sih yang memperdarahi ada memang berasal dari ketiak juga gitu ya. Nah seperti ini ya teman-teman, raba ya dengan mantap perabaannya. Nah seperti ini. Kemudian lakukan setelah menyampai ke payudara itu melingkar terlebih dahulu. Benar-benar diraba, ada benjolan atau tidak di sekitar payudara, melingkar terlebih dahulu ya. Melingkar seperti ini embat nyamuk gitu ya. Jadi lama kelamaan makin mengecil sampai pada mendekati areola mamai ya, seperti ini. Nah kemudian lurus dari atas ke bawah ya, seperti ini. Raba benar-benar ada benjolan atau tidak. Nah terakhir raba kita pastikan apakah ada pengeluaran dari puting susu itu, air susu atau tidak ya, terutama pada ibu yang habis melahirkan. Caranya bukan puting susunya yang dicubit seperti ini, tapi dari areola mamai ke areola mamai bertemu seperti ini, dicubit. Nah dipalpasi seperti ini. Perhatikan tidak ada pengeluaran air susu ya, paham ya? Silakan Pak, punten ininya disimpan lagi ya. Ini satu lagi ya, sama dari ketiak seperti ini ya, berputar dulu ya, benar-benar diraba ini. Kemudian turun ke bawah ya, raba. Kemudian perhatikan ada pengeluaran air susu atau tidak, seperti ini ya caranya, atau boleh juga begini ya. Jadi jangan puting yang dicubit gini ya, tapi dari areola mamai ketemu areola mamai. Nah, seperti itu. Gimana teman-teman ya untuk palpasi payudara, mengerti ya? Nah jadi proses di pemeriksaan fisik di daerah toraks itu selesai sampai auskultasi tadi bunyi jantung ya, sampai situ. Mohon izin Di daerah abdomen ya teman-teman, supaya beres dulu sampai abdomen ya. Nah untuk abdomen ingat urutan dari pemeriksaan fisiknya itu berubah dari inspeksi langsung ke auskultasi, sehingga sebenarnya tadi setelah Anda mengauskultasi jantung itu bisa langsung auskultasi daerah abdomen sambil kita inspeksi gitu ya. Tapi kan ini masih belajar ya, jadi saya jelaskan dulu berdasarkan urutannya. Pertama daerah abdomen ini kita inspeksi bagaimana bentuk abdomennya ya. Kemudian selanjutnya ada luka bekas operasi atau tidak, warna kulitnya merata dengan warna kulit yang lain atau tidak. Nah teman-teman, ini yang dimaksud dengan region tadi ya, batasnya adalah umbilikus. Jadi dari ini umbilikus itu sebagai pusat. Kalau ibu bikin garis sayap itu begini ya, gini ke sini.
Nah, dari umbilikus kanan bawah ini adalah kuadran kanan bawah. Ya, nah kemudian dari umbilikus ke atas ini, yang sebelah kanan ini adalah kuadran kanan atas. Kalau ini kiri atas, ini kiri bawah. Ya. Yang pertama, karena setelah inspeksi itu auskultasi, kita langsung mendengarkan bising usus. Caranya terlebih dahulu diafragma yang akan kita gunakan untuk mendengarkan bising usus ini kita gosokkan dulu ya supaya hangat. Biasakan searah jarum jam, jadi dari kuadran kiri bawah dulu. Dengerin suaranya itu kayak bising, namanya juga bising usus ya, jadi geruak-geruak gitu ya. Kalau Anda lapar itu bising usus. Bandingkan dulu mana yang paling terdengar lebih jelas, di kuadran kanan bawah, kanan atas. Ya, kamu kedengaran jelas. Ya, terdengar jelasnya itu di kuadran kiri atas. Nah, nanti setelah mendapatkan suara yang paling jelas, Anda hitung selama 1 menit dapatnya berapa. Normal untuk bising usus ini 7-12 kali per menit ya. Nah, sebenarnya sih ada yang menyebutkan bahwa bising usus ini tergantung pada posisi kita habis makan atau belum gitu ya. Cuman kalau untuk normalnya kita ambil aja 7-12. Ya. Nah, kita hitung. Perhitungannya bukan seperti menghitung nadi ya. Jadi setiap gitu, setiap kalau nadi kan dukdak 1, dukdak 2, dukdak 3. Kalau bising usus ini setiap kali dia berhenti itu 1. Ya, jadi gitu ya. Jadi 1, 2, 3 gitu. Ya. Nah, seperti itu. Biasanya bising usus ini akan meningkat apabila kita sedang diare ya. Kemudian kalau dia tidak ada bising ususnya tidak terdengar sama sekali, kemungkinan 1 itu ada ileus paralitik atau si ususnya itu nempel lagi ke usus gitu ya. Jadi ada pelengketan usus. Nah, itu juga biasanya ini. Biasanya tanda yang paling mudah itu ketika terjadi ileus paralitik itu pasien biasanya mengeluh susah kentut. Ya, susah buang angin. Seperti itu teman-teman ya. Itu untuk auskultasi bising usus. Auskultasi bising usus. Selanjutnya adalah kita lakukan perkusi abdomen. Ya. Sama dari kuadran kanan bawah dulu, punten ya Bang ya. Dari kuadran kanan bawah dulu. Bunyinya timpani ya. Nih, timpani jelas banget gitu kan. Ya kayak bum 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 gitu ya. Ya. Nah, itu bertanya mau udah ya? Udah kok. Lagi puasa. Iya, timpani ya. Ini timpani jelas banget di sini. Ya. Itu setelah perkusi, selanjutnya kita lakukan palpasi ringan terlebih dahulu, ya. Seperti ini. Kalau palpasi ringan, apa nyeri nggak? Enggak. Ya. Ini nyeri? Enggak. Ya. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Ya. Sekarang palpasi dalam ya. Sakit Pak? Enggak. Ya. Sakit? Enggak. Nih? Enggak. Nih? Enggak. Sakit? Enggak. Enggak. Ya. Itu palpasi dalam. Selanjutnya kita akan mempalpasi masing-masing organ. Yang apa yang dipalpasi? Hepar dan limpa serta ginjal. Ya. Kita sekarang palpasi hepar dulu. Saya ajarkan palpasi hepar dulu. Oke, tangan yang tidak dominan atau tangan yang tidak akan Anda gunakan untuk palpasi itu taruh di bawah pasien. Nah, karena hepar itu letaknya ada di kuadran kanan atas, berarti Anda taruh di bawah tulang rusuk. Ya, si yang tangan kiri Anda. Seperti ini. Mungkin ini bisa dideketin ke sini ya.
Bu, abang punten relax aja ya. Tangan pasien betul ya seperti itu. Pasiennya sudah hidung sendiri ya. Nah, kemudian untuk mempalpasi hepar, tangan yang dominan yang akan mempalpasi itu posisinya seperti ini, benar-benar di bawah tulang rusuk. Ini di bawah tulang ya. Di sini. Seperti ini. Ya, yang satu ditaruh di bawah. Seperti ini, di bawah tulang rusuk seperti ini. Nah, yang ini taruh di sini. Pada saat Anda akan melakukan palpasi, pasiennya disuruh tarik nafas dan buang nafas. Pada saat pasien menarik nafas, yang di bawah tulang rusuk ini angkat ke atas. Ya. Nah, yang ini ikuti pergerakannya. Kalau pada saat tarik nafas dia akan ke atas, ikuti ke atas. Nanti pada saat dia buang nafas, Anda raba. Si heparnya teraba atau tidak. Normalnya adalah tidak teraba. Kalau teraba berarti terjadi pembesaran hepar. Ya, atau yang tadi Ibu sebut dengan hepatomegali. Ya. Karena kan dia tuh ada di organ bagian dalam. Jadi normalnya itu harusnya tidak teraba, tapi ini kok teraba. Keras lagi. Nah, kemungkinan sudah terjadi sirosis malah atau sudah seperti papan si heparnya. Ya, nanti kalau iseng ikut mamah ke pasar atau ngantar istri ke pasar ya, lihat ke toko daging sapi, ke toko daging sapi, ya. Anda tuh ada hepar sapi yang gede. Nah, coba Anda raba-raba. Nah, itu ya, supaya Anda bisa nanti kalau hepar yang aslinya itu seperti itu gitu bentuknya. Ini kalau nanti teraba kemudian keras, kemungkinan sudah terjadi seperti papan ya. Karena meskipun organ padat, tapi kan tidak sepadat papan gitu ya. Nah, itu. Nah, Ibu praktekkan ya tadi teorinya tadi. Ya, satu masuk di bawah tulang rusuk, punten ya, di atas sedikit, relax aja. Relax, taruh ya. Nanti kalau Bapak sakit, kasih tahu saya Pak ya. Bantu saya nanti dengan tarik nafas apa nanti sesuai perintah saya. Seperti ini ya teman-teman ya. Kelihatan? Ya, Bapak tarik nafas. Buang Pak. Ya. Tidak teraba. Ya. Normal ya. Seperti itu. Ya, itu hepar. Sekarang palpasi limpa. Prinsipnya hampir sama, ya. Hanya saja dia itu adanya di sebelah kiri. Kalau limpa itu nama lainnya spleen. Ya, Anda kalau makan ke toko sudah suka ada ya limpa yang digoreng. Nah, itu ya yang kita raba. Nah, hanya saja dia itu kan memanjang di bawah tulang rusuk. Jadi posisinya tadi kalau hepar mah begini, ya kalau si limpa mah begini nanti kita merabanya. Ya, karena dia benar-benar ada di bawah tulang. Jadi ketika dia tarik buang napas, harusnya juga tidak teraba. Kalau teraba dan teraba keras itu berarti pembesaran kelenjar pembesaran limpa atau splenomegali. Ya. Sama seperti ini ya teman-teman ya posisinya. Ini ya. Seperti ini. Bapak punten tarik nafas. Buang Pak. Teraba. Ya, tidak teraba ya. Seperti itu. Itu untuk limpa dan hepar. Teman-teman mengerti ya. Jadi semuanya ada di kuadran atas. Ya. Selanjutnya, teman-teman tolong perhatikan saya akan mempalpasi ginjal. Ya. Nah, teman-teman ingat struktur anatomi ginjal itu ada di retroperitoneal dari perut, ya. Nah, jadi di belakang yaitu. Sehingga kebalikannya. Kalau yang tadi itu yang mengangkat itu yang ada di bawah, kalau yang sekarang itu ditekan dari atas, diraba, yang merabanya yang di bawah. Gitu, karena dia ada di belakang kalau ginjal. Ya. Nih, misalnya saya mau merabanya menggunakan tangan kanan saya. Saya nanti akan menekan, dia di kuadran kiri bawah ya. Seperti ini. Yang ini nanti akan meraba. Ya, sama pasiennya juga suruh tarik napas, buang napas sambil ditanya ada nyeri atau tidak. Normalnya juga memang tidak teraba. Ya. Tapi kalau misalnya tidak teraba, tapi pasiennya mengeluh kok itu nyeri ya daerah situ. Ya kita curigai kemungkinan ada sesuatu dengan ginjalnya gitu. Ya. Nih caranya seperti ini ya. Jadi saya praktekkan.
Ini di bawah, ke bawah ya, bawah pinggang ya. Makanya kalau kita sering sakit pinggang curigai ya, hati-hati apakah kita kurang minum atau apa. Ya Bapak punten bisa tarik nafas, buang. Ya, sakit nggak Pak? Enggak, Bu. Ya, seperti itu ya. Memang ini agak kurang nyaman ke pasiennya ya. Nah, sama seperti itu, sama ini juga ya. Di kuadran kanan bawah, kan ginjal mah ada 2 ya. Siap. Nah, jadi yang ini tekan supaya dia turun ke bawah si ginjalnya. Tarik nafas Pak, buang. Tidak teraba ya. Gak sakit kan Pak? Enggak, Bu. Ya, seperti itu. Nah, untuk perkusi ginjal nanti sekalian pada saat pemeriksaan di daerah punggung. Ya. Selanjutnya itu ada palpasi yang satu lagi, yang pemeriksaan khusus, yang pemeriksaan titik match Barnettea tadi untuk melihat apakah ada kemungkinan peradangan pada daerah apendik atau usus buntu. Ya. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi tadi kan 1/3 dan 2/3 luar dari umbilikus ke sias ya. Ini umbilikus, ini sias. Sias itu tulang dari panggul yang paling menonjol. Ya, teman-teman raba deh. Kalau perempuan itu akan kelihatan sangat jelas ya. Karena panggulnya sedikit berbeda, karena panggulnya itu tempat di dalamnya itu ada rahim. Nanti ketika rahimnya membesar itu nanti si rahim akan keluar dari panggul, tapi si sias ini tetap akan bisa kita raba. Nanti ini ukuran ini tuh mengindikasikan apakah panggulnya cukup tidak untuk kepala bayi atau tidak. Itu nanti di maternitas lah ya. Siasnya ini ya sias. Nih, kemudian ini ambil 3 dari sini, ambil 2 dari sini, dari si sias ini. Kan 1/3 dan 2/3 ya. Nah, letaknya berarti 2 dari sini, di tengah-tengah ini. 3 dari sini, nah letaknya di sini berarti. Di tengah-tengah antara si sias dan umbilikus tadi. Ya. Nah, caranya pemeriksaannya itu seperti ini. Pasiennya suruh tekuk, Bapak punten tekuk kakinya. Nah, nanti pada saat tarik nafas, pasiennya dorong si tekukan ini, Bapak relax aja, nanti didorong ke depan seperti ini. Terus nanti pada saat buang napas, yang menekan itu lepaskan. Namanya juga nyeri lepas tekan. Ketika dilepaskan, kalau pasien menjerit atau kesakitan, kemungkinan ada peradangan appendix. Itu yang membedakan dengan ketika kita meraba di daerah rahim, misalnya kita disminor. Kalau disminor mah ditekan terusnya sakit gitu ya. Nah, tapi kalau yang appendix mah biasanya dilepaskan justru makin sakit. Gitu. Ya. Nah, baik ya, saya praktekkan 3